Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Zahra Nur Hidayah. Pada hari ini saya dan juga teman saya akan mempresentasikan bahasa Arab, yaitu tentang anwa' tabi'i yang terdiri dari na'at man'ut, taukid, ataf, dan juga badal. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama adalah anwa' tabi'i. Pengertian anwa' tabi'i adalah bentuk-bentuk yang muncul secara alami dalam struktur, kata, dan kalimat tanpa berpengaruh faktor eksternal. Misalnya, bentuk dasar sebuah kata atau perubahan yang terjadi karena aturan dasar dari bahasa Arab. Yang pertama, pembahasan tentang pengertian na'at dan man'ut. Na'at merupakan sifat yang bertugaskan menjelaskan kata dari sebelumnya. Dalam Jurumiyah tertulis bahwa an-na'tu huwa tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at adalah istilah yang mengikuti sifat-sifat gramatikal seperti rafa', nasab, khafad, ma'rifah, dan nakirah. Man'ut pada dasarnya adalah frasa yang diterangkan atau disifati oleh na'at. Dengan kata lain, na'at berfungsi sebagai kata sifat atau penjelas yang mengikuti struktur gramatikal dari man'ut. Nah, na'at itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah na'at hakiki. Na'at hakiki yaitu isim yang menunjukkan sifat isim yang diikutinya. Na'at hakiki mengikuti isim yang diikutinya atau man'utnya dalam 4 perkara, yaitu dalam i'rabnya, bentuk ma'rifat, nakirah, jumlah yaitu mufrad, tasniyah ataupun jama', dan jenisnya yaitu mudzakkar atau muannasnya. Nah, contohnya adalah Ja'a Muhammadun al-Karim, yang artinya Muhammad yang mulia telah datang. Nah, selanjutnya dalam na'at hakiki, na'atnya boleh berupa mufrad, sibhul jumlah, atau jumlah. Yang pertama ada na'at mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini adalah hanya berupa satu kata saja. Na'at mufrad bisa berupa, yang pertama ada isim fa'il, yaitu isim fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku dari suatu perbuatan atau sesuatu yang menyebabkan suatu peristiwa. Wazan isim fa'il dari fi'il tsulats mujarrad adalah fa'ilun. Contohnya mukrimun, muhassinun, dan mustaghfirun. Ketiga isim fa'il tersebut dari fi'il mudhari' berikut, yaitu yukrimu, yuhasinu, dan yastaghfiru. Contoh na'at berupa isim fa'il yaitu ja'at talibul fadilu. Contoh na'at berupa isim fa'il yaitu ja'at talibul fadilul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin. Sifat musyabbahah dengan isim fa'il. Sifat musyabbahah dengan isim fa'il adalah isim mushtaq yang maknanya sama dengan isim fa'il dan hanya terbentuk dari fi'il tsulats lazim. Yang kedua yaitu na'at sababi. Na'at sababi adalah isim yang menunjukkan sifat pada isimnya yang punya hubungan dengan isim yang mengikutinya. Contohnya ja'a rajulul karimu abuhu. Adapun na'at sababi harus selalu berbentuk mufrad dan mengikuti isim yang diikutinya dalam hal ma'rifat nakirahnya, dan harus mengikuti pada kalimat yang jatuh setelahnya dalam mudzakkar dan muannasnya. Sekarang kita akan bahas tentang man'ut. Man'ut adalah isim atau kata benda yang diberi keterangan berupa sifat, yaitu na'at. Dalam struktur kalimat bahasa Arab, man'ut berfungsi sebagai objek utama yang dijelaskan oleh sifat setelahnya. Contohnya ja'ar rajulu tawilu, yang artinya datanglah lelaki yang tinggi. Dua yaitu taukid. Taukid adalah kata yang dihadirkan untuk menguatkan maksud suatu kejadian sehingga terhindar dari keraguan atau prasangka. Sederhananya, taukid merupakan pengulangan yang dimaksudkan agar lawan bicara ini yakin dengan apa yang dia dengar. Taukid merupakan isim yang mengikuti kata yang dikuatkan, baik dalam keadaan rafa'nya, nasabnya, khafadnya, maupun ma'rifatnya. Macam-macam taukid. Yang pertama ada taukid lafzi.
Taukid lafzi merupakan taukid yang mengulang lafaz pertama dengan lafaz itu sendiri atau dengan lafaz lain yang memiliki arti serupa. Fungsi taukid lafzi adalah untuk menguatkan ucapan dan menghilangkan keraguan atau kesamaran pada pendengar. Contoh taukid lafzi yaitu Ja'a Zaidun Zaidun, yang artinya Zaid telah datang. Jadi terdapat 2 kali pengulangan pada Zaid. Yang kedua yaitu taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi digunakan untuk menegaskan kalimat dari segi maknanya saja. Jika menggunakan taukid ma'nawi, lafaz taukidnya harus diakhiri dengan domir yang sesuai dengan mu'akadnya, baik dalam musanna, mufrad, atau jamaknya. Contoh taukid ma'nawi yaitu Ja'at al-mar'atani kiltahuma, yang artinya 2 perempuan itu datang keduanya. Selanjutnya atof. Atof adalah lafaz yang ikut pada lafaz sebelumnya dengan memakai perantara salah satu huruf atof yang 10. Lafaz yang i'rabnya diikuti diberi nama mat'uf alaih. Jadi di tengah-tengah antara atof dan mat'uf alaih adalah salah satu huruf atof yang 10. Kata sambung yang menghubungkan 2 kata atau lebih. Huruf atof diantaranya ada al-wawu, al-fa'u, thumma, au, ima, bal, lam, lakin, fi, ba'di, hatta mawadi'i. Contohnya ja Zaidun wa Khalid, yang artinya Zaid dan Khalid telah datang. Macam-macam atof. Atof ada 2 macam, yaitu yang pertama ada atof nasak, yaitu atof yang memakai perantara salah satu huruf atof yang 10 seperti yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua atof bayan, yaitu atof yang tidak memakai perantara salah satu huruf atof yang 10. Tanda-tanda atof bayan itu: yang pertama, nama yang jatuh setelah kunyah atau gelar. Contohnya Habada Khalifatu Abu Bakri Abdullah. Sebaik-baiknya khalifah adalah Abu Bakar alias Abdullah. Yang kedua, nama yang jatuh setelah rakob atau julukan. Contohnya Ni'mal Khalifatu Rashid Harun. Sebaik-baiknya khalifah adalah Ar-Rashid alias Harun. Yang ketiga, isim dohir yang jatuh setelah isim isyar. Contohnya Jabani hadal khatibu, ini telah membuatku kagum, yaitu sang khatib. Yang keempat, tafsir yang jatuh setelah mufasal atau yang ditafsirkan. Contohnya al-asjadu zahabu, al-asjadu yaitu emas. Yang kelima, mausuf atau sesuatu yang disifati yang jatuh setelah sifat. Contohnya anasyitu Khalidu Sodiqul Ahmad, yang rajin Khalid adalah temannya Ahmad. Badal artinya pengganti, cocok diawali kata yaitu yang diganti diberi nama mubdal minhu, kata pengganti yang menyatakan bahwa kata sebelumnya bisa digantikan olehnya. Contohnya ada seorang khalifah yaitu Umar adalah adil. Kanal khalifatu Umaru adilan, maka kata Umaru pada contoh di atas adalah badal karena mengganti kata khalifah. Lafaz khalifah menjadi mubdal minhu karena yang diganti. Badal berfungsi mengganti tanpa merubah maksud atau pembicaraan, maka sekalipun salah satu kata dibuang tidak akan menghilangkan arti. Badal terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama badal kulli min kulli. Badal sesuatu menggantikan sesuatu, seperti ja'at talmizu khalilun. Kedua, badal ba'di min kulli. Badal sebagian menggantikan keseluruhan, seperti akaltul khobaza nisfa, aku memakan roti segalanya. Yang ketiga, ada badal istimal. Badal sesuatu mencakup yang lainnya, seperti nafa'ani Muhammad ilmu, telah bermanfaat bagiku Muhammad, yaitu ilmu pengetahuannya. Yang keempat, badal golat. Badal yang salah dalam penyebutan, di mana seseorang terlanjur menyebutkan sesuatu yang salah lalu diikuti lagi dengan penyebutan yang sebenarnya.
Susunan ini mungkin tidak terdapat pada hanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab pun jarang terjadi. Baik, itu saja materi yang hendak kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.